Perkenalkan, aku Nisa Aurea Gibral, mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teori atom. Disimak ya. Seiring berjalannya waktu, teori atom juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan teori yang baru akan menyempurnakan teori yang sebelum-sebelumnya. Salah satu contohnya ada teorinya Demokritus yang kurang dikenal oleh banyak orang. Dikarenakan teori Demokritus ini kurang memiliki bukti eksperimental, jadi teori Demokritus dianggap kurang sempurna. Nah, pada medio tahun 1800 mulai ditemukan teori-teori baru tentang teori atom. Nah, tokoh-tokoh yang berperan penting mengenai berkembangnya teori atom hingga saat ini ada John Dalton, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, dan Erwin Schrödinger. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu teori atom Dalton. Teori yang dikemukakan oleh Dalton ini didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Dalam penjelasannya, Lavoisier mengatakan bahwa massa total dari zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total dari zat-zat yang dihasilkan dari reaksi. Sedangkan Proust mengatakan bahwa perbandingan massa pada unsur-unsur dalam suatu senyawa senantiasa akan selalu tetap. Nah, dari kedua hukum tersebut, John Dalton mengemukakan pendapatnya terkait teori atom sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari sebuah materi, dan karena ukurannya yang kecil, dia tidak bisa dibagi lagi. Atom digambarkan dengan bola pejal yang sangat kecil, dengan kesimpulan bahwa suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda pula. Atom-atom bergabung untuk membentuk sebuah senyawa dengan perbandingan bilangan bulat serta sederhana. Dalam hal ini dimisalkan air yang terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Dan yang terakhir, reaksi kimia merupakan pemisahan dan juga penggabungan dari rangkaian atom sehingga atom tidak akan bisa diciptakan atau dimusnahkan. Nah, kayak gini nih model atom Dalton, digambarkan sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Pendapat dari Dalton ini menjadi awal dari perkembangan teori atom dalam dunia pengetahuan. Nah, ini menjadi kelebihan dari teori atom Dalton ini, yaitu mulai membangkitkan minat terkait penelitian mengenai berbagai jenis model atom. Akan tetapi, teori atom yang dikemukakan Dalton ini masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Tahapan perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson. Dalam hal ini, perbaikan terkait teori atom yang dikemukakan oleh Dalton adalah dengan penemuan elektron oleh Thomson pada tahun 1897. Penemuan ini diperoleh melalui sebuah percobaan dengan menggunakan tabung sinar katode. Berdasarkan percobaan tersebut, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel dikarenakan dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara anode dan katode. Partikel tersebut merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Nah, partikel yang bermuatan negatif itulah yang disebut dengan elektron. Model dari atom Thomson merupakan sebuah bola pejal yang memiliki muatan positif, dan di dalamnya tersebar elektron yang memiliki muatan negatif. Teori ini juga disebut dengan teori roti kismis, karena kismis mewakili atom positif yang melekat pada roti sebagai elektron negatif. Teori atom Thomson memiliki beberapa kelebihan, di antaranya detail teori atom ini membuktikan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Karena Thomson menemukan adanya partikel lain yang bermuatan negatif itu, yang dinamakan elektron, yang terdapat pada atom. Yang kedua,
Teori ini membuktikan bahwa atom bersifat netral yang tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan negatif. Dan yang ketiga, teori ini membuktikan bahwa adanya elektron dalam semua unsur benda. Namun, teori ini juga masih memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif dan jumlah elektron yang terdapat dalam atom tersebut, dan tidak dapat menjelaskan tentang inti dari atom. Yang ketiga ada teori atom dari Rutherford. Teori ini didasarkan pada eksperimen dengan melakukan penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas. Eksperimen tersebut dikenal dengan eksperimen Geiger-Marsden. Dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford tersebut, sinar alfa ada yang dibelokkan, dipantulkan, dan diteruskan. Percobaan yang dilakukan tersebut sebenarnya ditunjukkan untuk membuktikan bahwa kebenaran teori atom Thomson, di mana merupakan sebuah bola kecil yang bermuatan positif, jika dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Hasil dari percobaan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis teori atom Rutherford yang menyatakan beberapa hal, diantaranya elektron yang memiliki muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu, atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom. Selanjutnya, penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh adanya awan elektron. Sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang kosong atau hampa. Dan sebagian kecil dari partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak mengalami hambatan. Rutherford membuat model atom seperti sebuah tata surya mini. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif, selain itu massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Teori atom Rutherford memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dapat menggambarkan serta menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti dari atom sehingga lebih mudah dipahami. Lalu, dapat memberikan kesimpulan bahwa atom tersusun dari inti serta elektron yang mengelilingi di mana satu sama lainnya terpisah oleh ruang hampa, dan dapat menjelaskan pergerakan elektron di sekitar atom. Akan tetapi, teori atom ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak mampu menjelaskan kenapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. Lalu tidak mampu juga menjelaskan terkait spektrum garis pada atom hidrogen. Selanjutnya, tidak mampu menjelaskan letak dari elektron dan cara rotasinya terkait inti atom. Dan elektron yang bergerak akan memancarkan energi sehingga secara keseluruhan energi atom tidak stabil. Yang keempat ada teori atom Bohr. Di sekitar tahun 1913, seorang pakar fisika dari Denmark, yaitu Bohr, melakukan eksperimen yang dikenal dengan nama spektrum atom hidrogen. Eksperimen yang dilakukannya itu bertujuan untuk menyempurnakan teori atom Rutherford. Nah, eksperimen ini berhasil menggambarkan keadaan elektron. Dari eksperimen tersebut, muncullah hipotesis teori atom Bohr, yang isinya elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain dengan dasar tingkatan energi. Selanjutnya, elektron akan berada dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi selama dalam orbitalnya. Lalu, jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih rendah, maka atom dan molekul berada dalam tingkat dasar. Elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu yang berbentuk lingkaran dan disebut dengan kulit elektron, di mana dinyatakan dalam bentuk notasi yaitu K, L, M,
N, dan seterusnya. Yang terakhir, energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecilnya lingkaran orbit. Nah, model atom Bohr tuh kayak gini. Digambarkan tersusun dari beberapa kulit. Nah, kulit-kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Teori atom Bohr memiliki kelebihan sebagai berikut. Dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen secara akurat. Yang kedua, dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Dan yang ketiga, dapat memperbaiki kelemahan dari atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Sayangnya, teori atom Bohr ini juga masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya adalah tidak banyak menjelaskan tentang spektrum warna dari atom yang memiliki banyak elektron atau yang lebih kompleks. Lalu tidak dapat pula menjelaskan tentang adanya garis halus dalam spektrum hidrogen karena elektron dianggap sebagai partikel. Lalu model dari atom Bohr ini memiliki nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. Tidak bisa juga mengetahui intensitas relatif dari garis spektrum. Dan tidak bisa juga menjelaskan atom selain atom hidrogen. Yang terakhir ada teori atom modern. Pada tahun 1924 ada tokoh Prancis bernama Louis de Broglie yang menyempurnakan kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Bohr. Beliau menjelaskan bahwa elektron tidak hanya bersifat partikel, namun juga bisa bersifat gelombang. Pendapat ini kemudian dikembangkan lagi oleh Edwin Schrödinger dan melahirkan teori atom modern. Teori ini juga disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Inti dari teori atom modern adalah partikel tidak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Lalu, kulit-kulit elektrin bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Disebut juga dengan teori atom mekanika kuantum. Dan dasar teori ini adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat layaknya sebuah gelombang. Model dari teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum adalah sebagai berikut. Teori atom ini merupakan teori yang paling mutakhir terkait atom dan dipakai sampai saat ini. Demikian penjelasan tentang beberapa perkembangan teori atom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.